kita masih nunggu Iya. apa namanya yang lain ya, kata Yosa ada beberapa. Tapi sebelum nunggu tadi udah teman-teman sudah kenalan nih gitu sama kita. Nah ini kayaknya ada satu yang belum kenalan nih, namanya Edhi gitu ya, atau panggilannya apa nih, silakan Pak Nanti Edhi salah atau bilang sama ya cara nyebutnya. kalau boleh open mic Pak Edhi. Ini panggilnya apa nih, Edhi atau Pak Edhi? Biar nggak salah ini nih, karena ada dua nama. Kalau nyebut ada dua nih soalnya. Tapi kalau apa belum ready, it's okay. Nanti kita seiring berjalannya, ntar kalau ada tanya jawab silakan di open mic saja, biar nanti tanyanya enak. Tapi sebelum kita masuk ya, Pak Yudi, boleh dong sharing-sharing sedikit. Kenapa sih sampai tertarik ngikut Impactner gitu? Untuk Impactner ya, saya Iya. jadi ditanya-tanya gini Pak, saya tadinya iseng Pak. Awalnya saya startup itu mulai untuk melirik untuk startup itu dari 2019 akhir Pak. 2019 akhir, untuk Maret saya ikut siap. Setelah itu mau tidak mau itu untuk startup, untuk pengembangannya memang butuh komunitas. Dan memang punya semangat yang sama untuk mempertahankan semangat itunya kan yang susah untuk startup. Udah gitu, barulah kita ketemu Pak di Impactner ini dengan program yang sama juga ya Pak ya, kalau nggak salah. Saya nanya, saya dapat untuk free coaching, sampai sekarang Pak, berarti udah hampir setahun Pak saya di Impactner. Jadi apa yang Pak Yudi dapatkan dari Impactner sampai ngikutin Startup 2.0 ini nih? Saya dulu startup jalanan ya Pak ya, jadi memang saya ekspor sendiri jadinya. Jadi ekspor sendiri, segala informasi itu dapatnya dari internet. Ya. Buat pitch deck juga informasinya dari internet. Setelah saya pitching, saya udah puluhan kali Pak, by the way dari 2019 untuk pitching. Ketika saya pitching, itu nggak ada yang ngerti ide saya, tapi ide saya paling bagus gitu menurut saya. Tetapi ternyata nggak gitu untuk startup itu loh. Nah makanya mulailah kompromi, mulailah ngedengerin. Jadi sekarang saya coachable Pak. Sebelum-sebelumnya saya susah banget Pak kalau udah dikasih tahu sama orang kayak gitu. Biasa sih Pak, namanya juga ide kita berpikir, dan ternyata begitu masuk sesi-sesinya dari Impactner ini, banyak mentor-mentor yang ngasih tahu ya, memang ternyata banyak orang tuh yang merasa bahwa wah ide dia luar biasa, kemudian hanya dia yang satu-satunya yang ngerti, dan akhirnya banyak pembelajaran yang bisa didapat, dan kemudian ngikutin, dan akhirnya ada improve dari pitch deck-nya tersebut. Dan memang kalau lihat dari kelasnya Startup Net 2.0 di mana Pak Yudi ikut ini, dari awal sampai sekarang pitch deck-nya itu ada improvement, dan dari masukan-masukan Pak Yudi itu ngikutin, dan saya pikir itu satu hal yang luar biasa sih menurut saya. Dan juga belum lagi ketemu dengan komunitas yang ada, yang mana adalah para pengusaha-pengusaha ataupun orang-orang yang sama-sama ingin membangun startup, dan ternyata
banyak ketemu persoalan-persoalan juga di sana yang akhirnya bisa saling belajar. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Yudi ya. Itu Pak, karena mau gimana juga bukan ide itu yang bagus, tapi pitch deck-nya dulu gitu loh. Sebelumnya saya pitch deck asal ada aja untuk menerangkan ide, tetapi secara tahu tapi teorinya itu ternyata dalam banget gitu Pak, sampai ada archetype, sampai ada persona harus dimasukin lah. Itu adalah hal-hal baru yang saya temui ketika memang masuk di Impactner Pak. Iya. Nah, oke. Kita nggak akan nunggu lama lagi untuk mulai sesi ya. Mungkin Yosa ada yang mau disampaikan dulu. Oke, sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah join. Di sini kami sekalian memperkenalkan juga, mungkin ada yang, kalau boleh tahu, Bu Nadira, Pak Gris, dan Pak Edhi, ya biar kita nggak salah ini ya. Kalau boleh tahu, apakah sebelumnya sempat dengar Impactner atau sempat ikut acara Impactner? Belum, saya belum pernah, Pak. Saya belum pernah juga sih. Oke, jadi untuk saat ini izinkan kami memperkenalkan Impactner itu apa, yang mungkin bisa bisa jadi tempat yang bagus buat Bapak dan Ibu. Impactner ini paling tidak kalau sudah join di grup, paling nggak kita bisa berjejaring dengan baik ya. Perkenalkan, saya Yosa dari tim Impactner, dan di sini ada Pak Edi Wiharja dari tim Impactner juga. Nah, nanti Pak Edi akan, biar saya lengkap aja ya, nanti salah sama yang Pak Edhi. Pak Edi Wiharja akan sharingkan mengenai apa itu Impactner dan kelas-kelas apa aja yang ada di Impactner. Itu aja dari pembukaan dari saya. Silakan Pak. Oke, thank you Yosa. Nah, ini saya akan share screen. Kalau bagi teman-teman yang sudah pernah melihat, ya, itu mungkin bisa juga sebagai pemahaman tambahan lah, agar supaya ngerti lagi tentang Impactner itu sendiri. Ini sudah terlihatkah, Yosa? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ya, selamat sore teman-teman semua, dan juga sore untuk Pak Yudi yang sudah nemenin kita nih, Yosa, ya kan? Kemudian hari ini adalah di mana sesinya kita sebut open house lah, yaitu untuk Q&A session, di mana programnya Impactner ini kita mau memberitahu kepada teman-teman semua yang hadir hari ini, di mana Impactner adalah startup business school, dan semangat yang kita bawa yaitu kita punya satu tagline adalah make a great impact with your idea. Nah, adapun visi misi dari Impactner, visinya dulu adalah menjadi institusi edukasi bisnis startup yang edukatif. Dan misi kami adalah mengembangkan kurikulum edukasi bisnis yang komprehensif bagi startup yang relevan secara industri, manajerial, dan keilmuan. Dan saya bersama partner, yaitu Pak Pinpin Baktiar, itu adalah orang yang berada di belakang Impactner ini. Dan kita punya semangat yang sama, yaitu membangun startup business school ini dengan segala aktivitas yang ada di dalam Impactner ini gitu. Nah, berikut adalah pembagian tahapan yang ada di dalam seluruh kegiatan Impactner ini, yaitu di tahap awal ada tahap eksplorasi, dan yang di atas itu ada tahap sampai akselerasi yang seperti terlihat pada slide. Nah, di tahap eksplorasi itu ada namanya Impact Talk, yang mungkin mirip seperti seminar-seminar tentang startup, dunia startup.
Dan kemudian ada namanya Startup Huddle, di mana di sini kita bekerja sama dengan Gen Global, yaitu berpusat di Amerika, kemudian di bawah Gen Global tersebut kita punya namanya Startup Huddle Internasional, di mana pas kebetulan saya bersama Pak Ivan itu diberikan izin untuk menjalankan Startup Huddle di Jakarta, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin kita akan merambah ke berbagai tempat di kota-kota besar. Nanti mungkin kalau jika ada teman-teman yang mau menjadi chapter dari Startup Huddle tersebut, misalnya kayak Bu Nadira ada di Bali misalnya, tapi pastinya dengan beberapa requirement lah yang kita pilih gitu. Tapi anyway, itu hanya sekedar intro saja bahwa Startup Huddle itu adalah satu program yang dimana kita membantu para entrepreneur pemula ataupun yang dalam tahap pendanaan, lagi cari pendanaan, nah itu mungkin bisa ikut di program Startup Huddle itu. Nah, Startup Huddle tersebut pastinya kita mempertemukan mentor, investor, mulai dari pelaku industri sejenis, misalnya kemarin pas ada sesi Startup Huddle, yaitu Lakoni, ya Lakoni pembuat mesin kopi, dan kita mempertemukan dengan investor, dan di situ juga ada penggiat komunitas dari kopi, dan diharapkan orang yang ikut Startup Huddle tersebut, mereka bisa kita bantu gitu. Impactner kita mau membantu mereka. Nah, pastinya ada kriteria yang harus mereka penuhi untuk mengikuti Startup Huddle tersebut. Nah, dari teman-teman Impactner ada beberapa yang sudah ikut. Dan itu karena kita melihat bahwa, oh, mereka punya startup itu kayaknya cukup lumayan Pak sudah memenuhi syarat untuk ditampilkan di Startup Huddle. Nah, bersama dengan menjadi bagian dari keluarga besarnya Impactner, pastinya kita memberikan tempat terlebih dahulu kepada teman-teman kita gitu. Karena apa? Karena kita di dalam program Impactner ini pastinya memberikan tadi pelatihan ataupun pengetahuan dan experience di dalam membangun startup mereka tersebut di dalam program 1.0 dan 2.0. Nanti akan dijelaskan 1.0 dan 2.0. Tapi di dalam slide ini terlihat bahwa 1.0 itu kita namakan tahap orientasi, dan 2.0 itu kita berikan tahap namanya inkubasi. Dan di tahap inkubasi ini kita bagi menjadi dua, yaitu adanya elite track dan speed track. Nah, kalau Mas Yudi di sini masuk di dalam elite track. Nah, apa elite track dan speed track itu bedanya apa? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Ya, kurang lebih sebentar. Nah, ini alasan kenapa kami melakukan hal ini gitu. Yaitu kita mau jelasin dulu. Impactner itu sebagai startup business school adalah rumah edukasi bagi startup, khususnya bagi calon entrepreneur pemula dan startup founder yang umurnya itu di bawah 1 tahun bisnisnya, kurang lebih seperti itu. Dan maupun untuk profesional yang ingin menjadi seorang startup founder atau entrepreneur. Dan di sini Impactner memberikan solusi agar mereka itu bisa membangun dan mengatasi pertumbuhan bisnis mereka yang lambat. Dan juga kita mau membantu agar mereka
mampu membuat rencana kerja yang terstruktur dan tersistematis. Jadi mereka mampu untuk bikin startup mereka, membangun startup mereka dengan mempunyai lebih terstruktur, kurang lebih seperti itu. Nah, tujuannya adalah kita membantu juga agar mampu mengeksekusi mereka itu agar mampu mengeksekusi dengan 10 langkah yang kami bangun atau kami berikan kepada teman-teman semua yang mengikuti, yang pastinya 10 langkah ini itu adanya di 2.0 ya, dan agar dengan 10 langkah ini mereka mendapatkan satu penjelasan yang menyeluruh gitu, dan supaya mengerti tahapannya membuat startup. Dan pastinya di Impactner ini kita menggabungkan strategi bisnis konvensional dengan filosofi startup, yang mana agar dapat bergerak dengan lincah pastinya. Dan kemudian, apa sih yang membuat kami berbeda? Di Impactner ini, kami terintegrasi dengan program inkubator dan akselerator. Jadi, Startup Business School ini, walaupun namanya sekolah startup, tapi kita terintegrasi dengan inkubator dan akselerator. Yang di dalam itu terdapat para coach, kemudian para mentor, dan juga ada network dari investor, yang pastinya dapat membantu teman-teman semua ini membangun bisnis yang sukses. Nah, berikut ini adalah tahapan program Impactner, yaitu mulai dari orientasi sampai akselerasi. Ya, jadi ada 1.0, 2.0, dan 3.0. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa setiap program Impactner itu didesain untuk masing-masing level. Dan di level pertama yaitu tahapannya adalah knowledge. Dan Startupner 1.0 ini, yang di tahap knowledge ini, itu bagi mereka yang baru ingin tahu. Jadi kata kuncinya baru ingin tahu, atau mau terjun ke dunia bisnis startup. Dan agenda kelasnya yaitu kurang lebih 3 hari berturut-turut, dengan modul pembahasan, yang mana ada penawaran khusus dari Impactner di 1.0 ini, yang mana jika teman-teman daftar sebelum 18 April, maka akan mendapatkan harga spesial, yaitu 1.250.000, dan ini adalah batch kedua. Batch pertama ada sekitar 10 peserta yang belajar di batch pertama ini, dan beberapa dari mereka memberikan testimoni bahwa mereka mendapatkan satu pembelajaran yang cukup lumayan berguna banget untuk mereka. Dan selanjutnya, dari sini, ini ada namanya Startupner 2.0. Nah, di sini saya tampilkan yang speed track dengan modul yang berjumlah 10. Dan ini dikompres dengan pertemuan sebanyak kurang lebih 5 kali selama 2 minggu gitu. Nah, ini untuk siapa sih? Ini untuk teman-teman yang sebenarnya mau belajar dengan cepat tentang dunia startup, dan apa sih bedanya dengan nanti Elite Track gitu, yang durasinya itu selama 2 bulan. Jadi saya bisa jelaskan kalau di Speed Track ini teman-teman modulnya kurang lebih sama, hanya experience yang berbeda. Nah, jadi experience apa yang sepertinya berbeda, nah mungkin nanti akan dijelaskan di 2.0 yang Elite Track. Tapi secara garis besar bahwa di Speed Track ini itu lebih kepada mereka yang kami kategorikan mungkin yang kurang aktif gitu. Kadang-kadang kan kalau di dalam kelas ada yang mereka mau menyimak dan mereka mau ngikutin, misalnya ada pitching gitu. Jadi mereka setiap minggu diberikan waktu
untuk mereka pitch dan diberikan feedback. Nah, tapi waktunya itu memang dibuat pendek gitu, kurang lebih 5 kali pertemuan dan 2 minggu. Dan ini adalah batch kedua yang lagi kita mau buka. Batch pertama itu dihadiri dari teman-teman waktu lalu ada 25 peserta, yang pas kebetulan kita buka ini yang banyak ikut itu dari pemuda Papua inspiratif. Jadi hampir rata-rata batch 1 itu kebanyakan orang Papua. Nah, kita bekerja sama dengan teman-teman yang ada di network kita. Salah satunya adalah komisaris perusahaan gas negara gitu. Nah, itu Pak Christian Siboro yang membantu untuk teman-teman yang ada di Papua itu bisa ikut di kelas kita. Dan kelas ini di batch kedua ini kita buka untuk umum gitu, karena kita melihat bahwa banyak sekali teman-teman yang ikut dan testimoni dari mereka katakan bahwa kelas ini cukup memberikan dampak yang signifikan untuk mereka ya, tapi masih dalam tahap levelnya level menengah kalau saya bilang. Nah, jadi di tanggal sebelum 1 April ini itu kita punya harga khusus yaitu 2,5 juta. Dan kemudian kita masuk di Elite Track yaitu Startup 2.0 Elite Track. Ini 10 modul yang lebih advance, diperuntukkan khusus bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pengalaman bagaimana membangun startup dengan simulasi. Pastinya ada tugas, ada assignment ya, yang dapat membantu teman-teman tuh mengerti tentang bisnis startup tersebut. Nah, jadi kalau di 2.0 Speed Track tadi tuh tidak ada yang namanya tugas seperti ini, tapi lebih kepada mereka diberikan masukan-masukan di pitch deck gitu loh, yang mereka buat. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman mau merasa tertantang gitu ya, untuk lebih lagi, nah ini bisa ngambil kelas yang di 2.0 Elite Track ini. Nah, mungkin nanti Mas Yudi bisa sharing sedikit karena cukup lumayan ini seru gitu loh. Ternyata tugas-tugas tersebut membantu kita lebih baik gitu ya di dalam menjalankan startup bisnis startup kita ini. Nah, ini sebelum tanggal 18 April ada harga khusus yaitu 3,5 juta. Nah, di sini secara cepat program Impactner itu didesain untuk siapa? Yaitu pelaku startup yang memang juga sudah ingin membangun bisnis startupnya, dan kemudian profesional muda yang ingin lompat kuadran lah istilahnya, menjadi seorang entrepreneur, khususnya di bidang startup bisnis ya. Dan juga ada business owner yang dia sudah berpengalaman membangun bisnis secara konvensional dan keinginan untuk mengembangkan bisnis barunya di gaya startup, kurang lebih bisnis digital lah, kurang lebih seperti itu. Nah, keempat, pastinya untuk adik-adik mahasiswa semester tengah sampai akhir yang ingin mempersiapkan masa depan mereka itu untuk belajar mempraktekkan entrepreneurship mereka itu langsung bersama dengan para founder dan para expert yang ada di bisnis startup, di mana kalau mereka masuk, mereka akan ketemu di dalam satu kelas dan terjadi hubungan networking satu dengan yang lain, dan akhirnya bisa langsung belajar secara real ya dari tanya jawab yang ada di sana dan juga dari materi-materi yang ada. Nah, bagaimana nih kami melakukannya? Nah, kami melakukannya dengan cara penggabungan, yaitu LFH,
yaitu learn from home. Nah, dengan video, video ini tuh video animasi di mana video ini dipilih dari serangkaian pembelajaran dari mentor-mentor Impactner yang ada selama ini. Jadi kita waktu itu punya di inkubator offline, kita panggil banyak mentor-mentor sampai kita punya 3 batch ya. Dan di sana akhirnya kita ambil intisarinya, kemudian kita masukkan ke dalam satu pembelajaran yang berbentuk video. Nah, kemudian diharapkan video ini ditonton dan akhirnya pada saat sesi pertemuan offline, ya saat sesi berjalan itu, member tuh dapat melontarkan banyak pertanyaan yang berbobot dan akhirnya tuh member mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap sesinya. Nah, mungkin kalau di sini pas kebetulan tadi cerita Pak Agris, ya Pak Agris itu kan lagi masuk di satu kelas namanya Founder Institute gitu. Nah, ada dari apa namanya member ataupun murid dari Impactner ini di 2.0 ini namanya Ibu Melia, bintang kecil. Nah, kemarin dia cerita bahwa oh, dengan adanya yang ikut di Impactner ini ternyata dia menjadi lebih mengerti loh. Karena kalau di Founder Institute itu kan cukup lumayan strict banget ya. Jadi saya juga nggak tahu apa yang dia alamin. By the way, saya juga dulu tahun sebelum saya masuk akselerator Indosat, saya juga sempat masuk di Founder Institute, tapi karena satu lain hal, jadi saya nggak bisa meneruskan. Cuman saya itu masuk di dalam akselerator Indosat dengan teman-teman kami juga yang ada di Founder Institute, dan akhirnya kita lulus gitu, lolos untuk masuk akselerator tersebut berdasarkan apa yang kita pelajarin bersama-sama. Jadi itu adalah satu journey yang saya jalankan juga. Nah, dikatakan dari Bu Melia ini bahwa oh sangat banyak loh hal-hal yang didapat dan membuat dia bisa mendapatkan nilai yang bagus untuk pitch, untuk apa gitu, karena Bu Melia ini dari bintang kecil ini sangat aktif banget bertanya, kemudian ngikutin program, kemudian mau di coaching, mau di mentor, dan jadi menurut saya ya semangat belajarnya juga tinggi, dan menurut dia sendiri bahwa oh banyak pembelajaran yang dia dapat itu dari Impactner ini yang membantu dia untuk ikutin program ataupun lagi ngebangun startupnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini tadi saya sudah jelaskan tentang Impactner ini sendiri dengan 2.0-nya, dan ini biasanya kita jalankan lewat Zoom ya karena ini masih online. Dan kemudian sesi resminya itu jam 7 sampai jam 9.30 malam. Dan biasanya dilanjutkan dengan networking, diskusi, dan kita memang mengarahkan agar teman-teman semua ini yang ikut di dalam program kita ini, di dalam satu batch-nya, itu bisa kenal satu dengan yang lain. Dan koneksinya terbentuk dengan adanya tugas-tugas yang sama-sama mereka buat gitu, kurang lebih begitu. Dan juga ya namanya satu kelas ya, jadi banyak interaksi. Dan kita berharap sekali sih sebenarnya di dalam Impactner ini teman-teman semua tuh yang ikut ya itu bisa diharapkan berkolaborasi atau mungkin bisa berpartner atau apa, dan itu memang sudah berkali-kali kami lakukan di kelas inkubator dulu sebelum Impactner yang saya pegang. Itu memang terjadi, dan itu yang kami harapkan itu terjadi di sini, dan sudah beberapa batch itu terjadi gitu. Nah, itu sesuatu yang menurut saya
senang banget kami kalau bisa seperti itu. Dan kemudian selanjutnya ini detail modul bisa dilihat di website impactpreneur.com. Ya, ini di standar website, memang kita belum ngulik-ngulik di sana. Kemudian juga ini adalah list mentor dari Impactpreneur. Jadi tadi yang saya sampaikan ada Pak Christian Siboro, yaitu komisaris perusahaan gas negara, kemudian di sini ada saya sebagai coach, kemudian ada Pak Dian Martin, Ketua Digital Marketing Indonesia, kemudian ada Bro Pinpin, ada banyak lagi lah yang saya nggak bisa sebut satu-satu. Dan ini sebenarnya masih banyak lagi, gitu. Tetapi saya nggak bisa masukin semua, ya. Nah, jadi di sini Impactpreneur itu punya peran itu sebagai jembatan lah, kurang lebih. Kita punya jembatan, kita sebagai jembatan untuk menggabungkan investor, coach, mentor, dan sama startup founder gitu, atau orang-orang yang memang punya satu passion untuk ngebangun startupnya. Nah, kurang lebih ini sih yang kami kerjakan di Impactpreneur gitu, dengan program Startupreneur 1.0 dan 2.0 dan 3.0. Untuk 3.0 memang kita belum bahas dulu karena nanti bingung gitu ya, 3.0 itu akan jadi seperti apa. Jadi sementara ini penjelasannya seperti itu dari materi Impactpreneur. Oke, nah sesi tanya jawab ini saya buka, mungkin Yosa bisa membantu untuk sesi tanya jawab ini. Oke. Di sini saya membuka untuk sesi tanya jawab untuk Pak Edi, Bu Nadira, Pak Agris, dan Pak Rudi. Ada apa namanya untuk mengeksplor kira-kira cocok, kira-kira ada nggak sih yang mau ditanyakan dari apa namanya, dari apa yang tadi sudah disampaikan. Karena kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya yang nanya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, oke. Karena nggak ada yang bertanya, jadi saya yang bertanya. Kalau boleh tahu Pak Agris, mungkin tadi saya agak skip. Pak Agris saat ini posisi sedang membangun sebuah bisnis atau seorang profesional atau bagaimana Pak? Saya lagi membangun sebuah bisnis. Sorry. Oh iya Pak Agris, ini tadi ini ya, apa namanya, yang di Founder Institute Pak ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu lagi bangun apa Pak? Oh, live ya. Mungkin sinyalnya. Iya, pas di sini juga di kalau tempat saya lagi hujan dengan geluduk-geluduknya. Mungkin ada kendala kali ya. Saya coba beralih ke Bu Nadira. Kalau boleh Ya, tahu Pak. Bu, Ibu ini bangun UMKM-nya khususnya di bidang apa Bu? Pak, kok putus-putus ya Pak? Kalau boleh tahu, saat ini Bu Nadira sedang bangun UMKM-nya ke bidang apa Bu? Oke Pak, saya ini di 2019 sedang merintis, kebetulan ada lahan di mana kita merintis lebih ke sektor perkebunan dan peternakan. Halo? Oh iya, sektor perkebunan Ya, dan dan peternakan. Ya, oh, itu peternakan. berdiri kurang lebih di luas tanah 30 hektar. Jadi 30.000 meter persegi, lokasinya di daerah sih. Nah, saya lihat di saat seperti ini ketika COVID melanda, yang bertahan sampai saat ini sepertinya kebutuhan dari sektor pangan, papan, dan sandang ya Pak. Dan yang paling penting sih menurut saya di pakan ini, jadi sektor kebutuhan pokok untuk orang-orang. Nah, yang saya pengen tahu sih di era digital sekarang, kira-kira untuk yang saya sendiri nih, sektor UMKM, apa cocok nggak berkolerasi dengan
dari tempat Bapak sendiri kayak gitu. Dari pelatihan ini cocok nggak ya Pak untuk itu? Karena saya kan harus membangun SDM juga, market kebetulan kita sudah karena saya ada klien cukup banyak di Bali, kita sudah masuk support ke beberapa swalayan seperti itu. Tapi saya juga ingin mengembangkan ke digitalnya gitu. Jadi mengembangkan dan membantu, terutama saya kan di Bali sektornya pada lesu nih Pak. Saya ingin membantu orang-orang membuka peluang usaha juga untuk mereka di sini. Seperti itu. Oke, saya coba jawab Bu Nadira. Jadi di kelasnya Impactner ini Ya, itu punya ada contoh ya. ya. Ada yang ikut itu ada namanya Pak Dudi. Nah, Pak Dudi itu mainan awalnya itu bisnisnya adalah kontainer. Nah, Oke. dia ini punya ide, kemudian punya keinginan apa segala macam seperti layaknya banyak orang. Iya, iya Pak. Nah, ternyata idenya tersebut waktu dia mau bangun, dia sulit menjelaskan apa yang dia mau buat. Itu pertama. Sehingga orang jadi bingung. Padahal kita tahu, satu, dia pengusaha kontainer dan sudah bisnisnya udah jalan. Dan kemudian dia mau main di logistik gitu. Nah, persoalannya menyampaikannya ini masih lebar banget dan dia belajar untuk supaya yang dia mau ini bisa terdeliver dengan baik, yaitu apapun yang dia mau bikin di bidang logistik itu. Nah, setelah dia ikut kelas kita dan setelah beberapa kali pertemuan, baru terlihat dengan lebih baik gitu. Apa sih sebenarnya yang dia mau bangun gitu? Karena banyak sekali orang-orang, apalagi pengusaha yang sudah jago-jago di konvensional, dan mereka itu ketika mereka mau bikin satu bisnis yang namanya digital dan gayanya gaya startup dan berharap mendapatkan investor dari venture capital misalnya. Nah, itu yang ternyata jadi satu kendala gitu loh yang diketemukan, dan di sini mereka akhirnya belajar untuk sebenarnya investor itu senangnya kayak gimana sih, atau supaya mereka bisa mengerti itu kayak apa sih gitu loh. Nah, jadi apakah ini bisa membantu apa yang Bu Nadira mau gitu di dalam membangun Ibu punya bisnis ya? Itu tergantung juga. Ibu tujuannya kemana? Kalau Ibu hanya mau ya udah yang penting saya bisa untuk digital gitu ya. Nah, kemudian itu satu. Kedua mungkin, oh saya mau kayaknya nanti saya berharap saya bisa mendapatkan investor dari venture capital gitu. Nah, jadi kalau seperti itu tergantung Ibu mau ikut program seperti ini tuh tujuannya untuk apa dulu gitu. Yang pastinya untuk mengembangkan bisnis, untuk membangun bisnis itu sudah pasti dengan expertnya Ibu, dengan pengalamannya Ibu menghandle klien-klien yang sudah ada itu udah pasti something banget gitu kan. Cuman masalahnya ketika Ibu masuk di dunia yang namanya startup dan yang di Impactner ini kita akan bawa perginya ke arah pendanaan dari venture capital misalnya. Nah, itu Ibu mesti tahu gitu, apa sih sebenarnya yang menarik untuk mereka gitu ya, sehingga dari apa yang Ibu tahu ini selama ini diharapkan semakin tajam ketika Ibu bikin satu pitch deck gitu, dan itu bisa dipresentasikan dengan baik dan akhirnya mereka diharapkan tertarik untuk eksplorasi lagi di dalam bisnis yang Ibu tawarkan.
Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau belum menjawab, Ibu boleh tanya lagi. Apa yang Ibu mau tahu? Baik, Pak. Saya rasa sih sudah menjawab sih ya, Pak. Oke. Nah, tadi kalau Ibu bilang UKM peternakan dan apa namanya, ya peternakan yang kurang lebih ya, Ya, sama perkebunan. perkebunan. Nah, di salah satu kami punya kelas yang Ya. sedang berjalan, adanya namanya Pak Antoni. Nah, itu Pak Antoni bikin yang namanya IoT untuk perkebunan. Nah, jadi dia bikin satu alat untuk supaya bisa mengairi atau untuk supaya bisa terkontrol dari masalah pupuk dan kesehatan dan segala macam. Nah, itu karena dia bergerak masuknya dari IoT, ya pasti sudah jelas itu secara digital sangat dibutuhkan. Nah, ada lagi waktu lalu saya punya dua orang ini adalah orang yang ikut di inkubator, dan satu itu teman saya juga yang waktu lalu membuat sebuah startup yang mau membantu yang hubungannya di agriculture. Nah, dia itu mendapatkan pendanaan juga, dan dia tujuannya adalah untuk membantu para petani. Hanya menggunakan aplikasi agar supaya petani-petani tersebut bisa menjual hasil taninya dengan lebih baik dan ketemu dengan pembeli, kurang lebih cara itu gitu kan. Nah, Ya. nah di sana juga ada banyak persoalan kan pastinya yang mau diselesaikan. Nah, jadi di dalam journey-nya dia membuat bisnis tersebut, dia ketemu dengan para mentor-mentor yang memberi feedback, dan ternyata setelah diberikan feedback gitu, dan akhirnya dia memang menyadari setelah dia terjun untuk menerapkan ataupun mencoba mereka punya MVP. Nah, dari sana ada banyak cerita lah yang ternyata bisa dipelajarin. Oh, bahwa mereka itu sebenarnya yang pertama dia bilang target marketnya adalah petani, yang dia pikir petani itu mau seperti ini, seperti itu, dan seperti ono, ternyata tidak. Nah, jadi di kelasnya Impactner ini, kita biasanya mengajarin atau mengarahkan bahwa untuk membuat satu bisnis yang dapat scale, itu harus tahu sebenarnya target marketnya siapa. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa diterapkan baik untuk presentasi ke venture capital ataupun untuk hanya membangun kita punya bisnis gitu loh. Karena basically kita harus tahu siapa target marketnya kita kan. Nah, bagaimana cara tahunya, dan sometimes kita kalau sendirian nggak ada teman untuk diskusi, nggak ada network gitu. Nah, itu jadi persoalan banget gitu. Nah, dengan adanya masuk di dalam satu grup gitu ya, dapat feedback, kemudian nanti ya apapun bisa 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 terjadi di sana gitu. Karena apa? Di sana kumpulan dari orang-orang yang memang sama-sama ingin membangun sebuah bisnis digital, bukan hanya digital sih, tapi saya bilang bahwa bisnis bergaya startup, dan mereka tahu, oh, betapa banyaknya persoalan yang harus mereka selesaikan, sehingga bisnis yang mereka mau bangun ini itu menjadi lebih jelas bagi mereka. Jangan sampai bikin bisnis itu kalau sudah jalan, asik jalan gitu kan, bingung, nanti
salahnya di mana, cuman karena nggak ada temen untuk tanya apa segala macam, untuk tukar pikiran nggak ada feedbacknya gitu. Nanti akhirnya nggak tahu tuh jalannya kemana. Kalau sudah 1 tahun 2 tahun, kemudian dia baru sadar bahwa banyak banget yang salah gitu. Nah akhirnya kalau dia balik lagi kan banyak ngabisin waktu gitu, belum lagi ngabisin tenaga dan ngabisin uang, kurang lebih seperti itu. Nah di Impactner ini kita berharap dengan teman-teman yang mau masuk di dunia yang baru ini, yang namanya startup ini, itu mereka tuh tahu gitu sebenarnya apa aja sih yang harus dirapihin. Maka dari itu ada cerita seperti tadi Ibu Melia dari Bintang Kecil. Dia sudah bikin startup, waktu itu namanya Help Indonesia deh, bukan Help Indonesia yang lagi happening itu, tapi dia punya startup ada hubungannya dengan help begitu, dan ternyata dia ketemukan banyak persoalan banget gitu untuk meyakinkan orang lain agar mau menggunakan servisnya dia. Dan sekarang dia masuk di sebuah aplikasi Bintang Kecil gitu yang dia bikin, dan baru kemarin dia sharing sama kita di sesi Impactner yang sesi tidak formalnya, bahwa dikatakan dulu dia mau mencari pendanaan, kalau ada siapa yang mau langsung dia mau ambil gitu, mau dia terima maksudnya. Tapi sekarang belum tentu dia terima. Malah dia bilang mungkin kayaknya belum tepat nih sekarang. Saya mesti begini dulu, saya mesti siapin ini dulu gitu. Nah jadi perubahan perspektif itu kan luar biasa sekali gitu loh. Dan dia merasa bahwa sekarang dia punya aplikasinya, dia punya bisnisnya ini semakin lebih jelas terlihat gitu dengan keinginannya dia untuk belajar, ngikutin, kemudian mau untuk mau untuk mencoba gitu. Kenapa? Karena kalau udah dibikin, aplikasi udah jadi, keluarin uang banyak, mau ngerubahnya nanti susah. Kurang lebih gitu. Mungkin mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, Bu Nadira. Iya, Pak Edi, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, ini kan ini hal yang baru buat saya, Pak. Karena terus terang, ketika saya dari employee itu cukup panjang 8 tahun. Lalu pindah ke agensi insurance juga masih dibilang dia walaupun secara kulit luarnya dia bisnis sendiri juga, tapi kan bisnisnya lebih ke orang ya, Pak. Dia Betul. dibangun tim, tetap aja direct sales, coaching dan lain-lain lah untuk development dari tim itu untuk memasarkan produk juga. Nah sekarang ini kan berbedanya ketika saya mencoba membuat peluang bisnis lain, mencoba usaha baru, di mana saya pun ibarat kata berasa di hutan nih Pak. Gitu. Jadi Iya. saya nggak tahu mau senjatanya mau kemana, kayak mau perang tapi kita bingung gitu. Jadi lebih cenderung ke saya itu ya udah let it flow deh, ikutin aja. Tapi ini kan waktu kita nggak bisa menunggu ya Pak. Gimana caranya waktu bisa kita press sesingkat mungkin dan saya bisa mengoptimalkan aspek-aspek yang kita punya kayak gitu sih. Makanya saya beberapa kali ikut-ikut mencoba mendaftarkan diri ke kelas itu agar tambahan insight lah. Kira-kira nih saya mau bawa kemana nih arahnya? Karena selama ini kan ketika dari hasil kebun ya udah saya direct sales jual langsung nih gitu. Lalu ketika ada ini karena saya ada koneksi berapa ya udah saya masukin ke supermarket, ke apa. Nah, tetap aja dong saya balik lagi jadinya direct sales lagi nih Pak gitu. Nah, ada beberapa hal yang jadinya saya pengen kok ada yang mengganjal nih. Saya pengen mencoba sesuatu yang lain. Makanya tadi di awal juga saya cerita sama Bapak, saya ada pekerjaan ini, saya pengen balik to basic lagi nih, pengen belajar dari awal. Siapa tahu ilmu yang saya dapat, kemungkinan ketika saya bergabung, mendaftarkan diri untuk di Impactner, itu bisa memberikan insight atau membawa perubahan lah untuk bisnis yang saya akan rintis ini. Gitu. Iya, jadi ini tahapan Ibu tuh menurut saya tahapan yang ideal. Menurut saya, tahapan ideal. Idealnya adalah mulai dari Ibu bekerja, jadi employee, kemudian Ibu jadi self-employed di asuransi,
ya langsung direct sales gitu ya. Dan kemudian Ibu sekarang mau lompat untuk menjadi seorang founder gitu dari bisnis yang mungkin selama ini Ibu geluti dan akhirnya Ibu mungkin banyak tanda tanya ini mau lewat mana nih awalnya gitu kan. Nah, Mau dibawa kalau kemana? jalan sendirian memang berbahaya karena apa? Karena tadi seperti Mas Yudi sampaikan bahwa selama ini kan orang cari-cari sendiri lewat internet gitu ya. Dan banyak hal lah yang nggak ada salah sih memang internet seperti itu. Tapi ternyata akhirnya bingung sendiri gitu dan akhirnya di dalam presentasi semua mau dicurahkan, mau dikeluarkan dan akhirnya jadi semakin pede sendiri bahwa wah ini saya punya ide itu luar biasa, kalian tuh nggak tahu dan akhirnya ya sendirian lagi karena orang lain nggak tahu gitu apa yang mau dibikin. Ya mungkin nanti kalau pas sesi saya menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman setelah selesai, mungkin Mas Yudi bisa sharing juga sedikit ya sebelum sebelum masuk di Digital Infector dengan bukan setelah sih memang masih menjalankan gitu loh. Nah, mungkin saya beralih ke beberapa teman dulu nih yang masih mau tanya. Kalau memang ada pertanyaan, silakan Yosa. Baik, boleh saya coba lempar Pak Rudi apa masih menyimak Pak? Mungkin ada yang mau Pak Rudi gali. Ya, Pak. Aku mau nanya ini, Pak. Itu kelasnya berapa hari ya Pak ya? Berapa lama gitu loh ininya? Kalau benar ya? Oh iya. Kalau untuk kelas ya Pak ya. Nah, ya. Itu kan ada kita yang 3 hari, ada 5 hari, dan 10, bukan hari sih, pertemuannya. 3 kali pertemuan, 5 kali pertemuan, dan 10 kali pertemuan. Nah, yang 3 kali pertemuan itu benar-benar sifatnya knowledge. Dan itu adalah 1.0. Jadi kalau teman-teman yang belum paham gitu ya tentang apa sih bisnis startup itu gitu. Nah, itu boleh sih ngikut yang 1.0 dulu sehingga bisa mendapatkan gambaran secara besar, oh begini toh. Nah, kemudian kalau mau ikut yang 2.0 yaitu di yang 5 hari itu bagi teman-teman yang mau ngikut tapi nggak mau bikin tugas lah gitu loh. Ngomong cepatnya tidak mau bikin tugas. Kenapa tidak mau bikin tugas? Karena memang bukan tujuannya untuk untuk memutuskan mau membangun bisnis startupnya atau dia hanya perlu tahu mungkin dia punya anak didik yang dia pikir ya udah kalau kamu mau bikin startup mungkin saya bisa kasih kamu permodalan tapi minimum saya mesti tahu dong kamu mau bikin apa, masa saya ngasih uang sebagai angel investor saya nggak tahu bisnis ini. Nah, itu bisa masuk ke kelas ini karena banyak yang model-model seperti itu juga. Tapi kalau mau mendapatkan experience yang lebih, pastinya yang kita tantang itu adalah bikin tugas gitu dan berani untuk presentasi atau kita sering namanya pitch di depan para mentor atau para narasumber yang bisa membantu memberikan feedback. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, aku lebih ini sih Pak, terus terang aku ini cenderung butuh investor Pak. Berarti mau menjalankan startupnya ya? Lebih kemana ya itu ya Pak ya?
Nah, kalau menjalankan startupnya sekarang, apakah Bapak sudah mempunyai ide yang memang Bapak sudah rancangkan atau masih belum mempunyai gambaran tapi mau membuat gitu? Mungkin gini, ide sudah ada, tapi Ya. belum sempat dituangkan dalam bentuk MVP lah, yang paling gampang itu, yaitu produk demo misalnya. Bapak sudah punya atau belum produk demo? Produk apa, Pak? Produk demo, Pak, untuk kayak orang jualan rumah gitu, Pak. Nah, jualan rumah tuh ada contoh rumahnya yang masih berbentuk kecil tuh. Nah, kalau Ya. belum, Ada suka masih ide-ide sih, Pak. Cuma ya. ya tinggal eksekusi sebenarnya. Nah, kalau ide kemudian mau dieksekusi kan berarti ide tersebut butuh digodok lagi sebenarnya ya, untuk kita diskusi sama dapat feedback gitu. Nah, kemudian kalau saya tadi tangkap kan Bapak bilang Bapak mau ke investor nih misalnya. Nah, kan Bapak harusnya ngerti kan investor itu apa sih yang dia lihat gitu, dan investornya investor yang model seperti apa nih? Itu yang penting sekali. Investor yang model seperti apa yang Bapak kira-kira mau 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 tuju, tetapi mungkin Bapak juga masih bingung nih investor yang kayak gimana gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini benar bisa diharapkan di kelasnya Impactner ini kita tuh bisa memberikan masukan kepada Bapak. Oh, kalau Bapak masih ngarahnya ke investor yang model seperti ini, ya mungkin ide Bapak tuh chance-nya masih bisa besar untuk diterima. Tapi kalau yang modelnya seperti ini, itu mungkin berat, Pak, gitu loh. Nah, jadi dari feedback yang ada, itu akhirnya bisa membantu Bapak, apakah Bapak mau terusin dengan ide tersebut, atau mau pivot. Atau Bapak bisa keluarkan dengan ide, mungkin Bapak punya ide nggak hanya satu, gitu kan. Nah, dari sana, di kelas tersebut bisa belajar. Persoalannya kelas yang mana? Tadi kalau saya lagi ngomong kelas 2.0, itu ada yang 5 kali dan yang 10 kali. Nah, kalau saya tanya sama Bapak, Pak, kalau Bapak mau ikutin kelas yang 10 kali, setiap Kamis atau Rabu di malam hari, Bapak siap membuat tugas enggak? Kalau Bapak siap membuat tugas, dan dengan pastinya tugas itu cukup lumayan ini ya, membuat Bapak banyak banget untuk berpikir gitu loh, dan banyak meresearch gitu, untuk Bapak punya bisnis ini bisa lebih tajam lah sebelum benar-benar diluncurkan. Nah, kalau Bapak siap dengan buat tugas, berarti Bapak masuknya yang di elite track. Nah, tapi kalau Bapak nggak siap buat tugas, karena satu lain hal ya Bapak masuknya yang di speed track. Kurang lebih begitu, yang 5 kali pertemuan. Ini ada garansinya kayak Medi ya? Oh, Untuk maksudnya, garansi ya. Seperti apa garansinya, Pak? Garansi maksudnya inilah gitu loh. Maksudnya beberapa ide itu udah pasti jalan gitu, Pak Edi. Enggak, Pak. Jadi kita di kelas kita ini biasanya kayak gini, Pak. Kan pasti founder punya ide ya. Nah, ide tersebut kalau cuman satu, nah itu juga biasanya dipegangin erat-erat tuh biasanya. Dia ada bagusnya dan ada nggak bagusnya, tapi lebih banyak nggak bagusnya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dalam tahap ide, kemudian ternyata di dalam kelas dan ikutin prosesnya dan dapat masukan, bisa saja mungkin Bapak pivot. Nah, tapi setelah Bapak pivot,
apakah Bapak mendapatkan jaminan bahwa ide tersebut pasti akan diterima? Jawabannya jelas, Pak, pasti tidak ada jaminan. Karena apa? Karena ketika Bapak siap di dalam presentasi, ya, karena Bapak sudah terbiasa untuk presentasi, diajarkan seperti itu, nanti dari sana Bapak nanti bisa nilai sendiri dari feedback-feedback yang ada dari para mentor-mentor tersebut gitu. Nah, jadi dari sana Bapak bisa nilai benar nggak ya, saya punya ini sudah cukup bagus atau tidak. Sebenarnya gini Pak, menurut saya ide itu bukannya bilang ide bagus atau tidak, tetapi ide tersebut, apakah ide tersebut cukup mudah untuk dimengerti, apalagi kalau Bapak itu mencari investor gitu. Apakah mudah dimengerti atau tidak gitu bagi orang yang mau invest ke Bapak. Kedua, apakah Bapak orang yang tepat menjalankan itu? Itu juga bisa di dalam penjelasan nanti, di dalam Bapak ikut kelas itu, Bapak akan banyak ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bapak semakin mengerti gitu loh. Nah, ternyata bikin sesuatu yang kita pikir pertama itu kayaknya sih luar biasa banget gitu, tapi ternyata setelah kita mau jalanin kok sangat-sangat banyak rintangannya ya. Nah, apakah memang mau terus dijalankan atau tidak, ya kita kembalikan lagi kepada foundernya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Iya, iya. Kalau ini Pak, kalau misalkan nih, ini bicara peluang ya Pak ya, kayak entrepreneur kan kadang ya peluang itu nggak disangka-sangka gitu kan, peluang besar gitu maupun kecil. Kalau misalkan ketemu peluang itu, ini termasuk misalkan kerjaan baru, tapi sangat potensi gitu loh Pak, dengan nilai, maksudnya nilai yang oke lah gitu loh. Itu kira-kira gimana ya Pak ya? Oh, apakah ada yang mau invest gitu? Itu sebenarnya tergantung lagi Pak, Bapak mampu untuk mengkomunikasikan, mempresentasikan ide Bapak, dan mereka tertarik atau tidak gitu. Jadi di sini sebenarnya yang paling gampangnya Pak, sederhananya, di Impactner itu kita membantu para member kita ini yang mengikuti kelas 2.0 itu supaya mereka mempersiapkan pitch deck mereka, agar supaya pitch deck mereka itu benar-benar mudah dimengerti dan tepat sasaran, dan juga kita jadi tahu, oh Bapak ini orang yang tepat ya untuk menjalankan itu gitu loh. Nah, masalahnya kan semua kembali lagi kepada investor yang dimana nanti kalau memang ide Bapak itu sudah lebih terfilter lah ya istilahnya, saya tidak memakai kata tervalidasi, tapi sudah lebih terfilter, sudah lebih tajam. Nah, Bapak mau melanjutkan di 3.0 atau Bapak mau jalan sendiri untuk start pitch, kemudian start build, kemudian apapun itu mungkin bersama teman ataupun nanti ketemu co-founder. Nah, dari sana kita bebas sih Pak. Kita membuka ruang sampai 3.0 yaitu pendampingan, coaching, mentoring sama pitching. Nah, pitchingnya ujung-ujungnya nanti dimasuk kepada ini pitching di depan venture capital, kemudian angel investor, kurang lebih seperti itu, Pak. Halo. Sepertinya Pak Rudi agak putus-putus, mungkin karena di jalan ya. Nah, saya juga sekalian mau menyapa. Ada Pak Uut. Nah, Pak Uut ini adalah rekan saya. Pak Uut ini saat ini merupakan entrepreneur. Ada berapa bidang ya? Boleh Pak Uut perkenalkan diri dulu, Pak?
dengan Coach Oh Edi. ya baik, Mas. Ya baik. Selamat sore Coach Edi. Ya, Suaranya jelas nggak? jelas-jelas. Jelas-jelas Pak. Oke. Ya. Saya bermula dari pelatihan K3 HSE. K3 HSE, kemudian kemarin kita menyewa IT, ya IT. Sekarang kita berkembang menjadi training center pusat pelatihan. Setiap hari kita ada webinar. Hari Senin kita webinarnya public speaking, kemudian Selasanya pengembangan kecerdasan. Hari Rabunya kita ada mind map. Kemudian sekarang ada lagi, pokoknya beberapa pelatihan itu 1 minggu kita gratis untuk mencari leads. Ya. Dan pada saat gratis itu kita mengarahkan pada hari ini tanggal sekian ada pelatihan. Nah ini sekarang baru lagi di gitu. Pertanyaan saya itu, saya rencana ini ada 2 pilihan. Pilihan pertama, webinar ini akan saya videokan dan videonya itu akan dibuka di YouTube dan orang bisa ngambil dan berbayar, atau saya mau ngambil uangnya dari YouTube ini gitu supaya saya tidak direpotkan lagi oleh pelaksanaan yang kadang-kadang untuk gratisnya banyak peserta. Tapi kalau untuk berbayarnya paling 10 orang, 5 orang. Nah, saya pengen masukin ke YouTube aja, udah di YouTube kan dapat duit tuh nggak diapa-apain juga. Atau pertahankan ya semacam ini, tapi merepotkan. Dan terus bagaimana caranya hal ini bisa menjadi startup gitu, Coach? Oke. Nah, jadi saya coba merangkumkan apa yang tadi saya dengar ya. Jadi Pak Uut ini punya bisnis training center, trainingnya berbagai macam lah, kurang lebih mungkin pelatihan ini, pelatihan itu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak merasa bahwa di sini banyak melakukan latihan, kalau yang gratisan banyak, kemudian kalau yang bayar itu sedikit. Itu biasalah Pak, namanya masuk Gratis. namanya gratis gitu. Nah, itu bagus sih sebenarnya untuk funneling kan. Nah, jadi kalau dibawa ke tahap lanjutan, yaitu untuk bikin iklan di YouTube gitu. Nah, kalau itu mau dijadikan gaya startup, Pak, itu sebenarnya yang berbau-bau iklan. Nah, sebelumnya saya berikan guide sedikit bahwa yang saya maksud di sini, jika bergaya startup, pastinya investasi. Orang yang mau bergaya startup itu, bisnisnya itu adalah orang yang mau mencari investor, dan investornya itu membantu mereka untuk scale, dan biasanya uangnya itu cukup lumayan banyak. Makanya kita tahu kayak Gojek mendapatkan pendanaan yang duitnya tuh banyak banget gitu kan. Nah, semua orang kan punya kesempatan untuk diinvest gitu, tetapi persoalannya apakah startup tersebut adalah startup yang cukup bagus untuk diinvest atau tidak oleh venture capital tersebut. Nah, dari sana kalau Bapak tahu gayanya mereka itu senangnya seperti apa, pastinya tidak ada yang 100% bisa menjawab itu kan. Hanya karena pengalaman, kami ini jadi men-sharingkan juga di kelas ini, di sesi diskusi, kemudian bisa dilihat dari mentor-mentor yang ada, yang sebenarnya mereka itu udah sering ketemu ataupun pernah menjalankan ataupun pernah diinvest. Jadi kurang lebih mereka penilaian mereka itu bisa juga diwakili seperti seseorang yang menjadi investor gitu loh. Nah, jadi biasanya kalau berbentuk advertising itu biasanya tidak terlalu menarik untuk
investor yang kelasnya venture capital. Nah, sekarang yang menarik untuk investor yang seperti apa gitu. Nah, itu yang kembali lagi harus di-define sama foundernya sendiri, which is adalah Bapak harus tentuin. Pertama, apakah Bapak memang mau membuat bisnis ini itu untuk Bapak jalankan sebagai konvensional bisnis, uang Bapak sendiri, kemampuan Bapak sendiri, gitu loh. Nah, atau Bapak memang mau untuk membuat bisnis ini diinvest sama investor kelas venture capital atau non venture capital. Nah, jadi Mau diinvest kalau oleh misalnya Bapak, capital. iya Pak, Ya, saya mau diinvest diinvest. oleh venture capital Mudah. kan. Ya, ya. Nah, jadi kalau mau diinvest sama venture capital, minimum Bapak mesti ngerti gitu kan. Sebenarnya venture capital tuh ngeliatin apa sih sebenarnya? Apa sih yang dia mau gitu? Dan bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan dia gitu. Dengan bahasa yang dia ngerti dan apa yang dia minta. Nah, kalau Bapak tahu, berarti kan enak ya. Oh, bisnis yang Bapak bikin ini apakah memang sudah sesuai atau tidak dengan dia punya keinginan. Tapi itu tidak menjamin loh Pak, Bapak bisa mendapatkan venture capital karena tidak ada yang pernah bisa menjamin sekelas inkubator yang sudah berjalan aja itu kayak di Telkom, Indigo itu nggak ada yang bisa menjamin. Nah, tapi dengan pernah mengikuti informasinya jauh lebih valid lah daripada Bapak hanya baca buku, lihat dari YouTube, ikutin seminar yang tidak menyeluruh gitu. Tapi misalnya ada seminar marketing, tapi marketingnya juga bukan untuk startup gitu. Seminar apa namanya untuk market research, nah itu juga biasanya bukan untuk startup. Atau seminar-seminar yang teknologi, ternyata yang dibahas tentang blockchain itu juga belum tentu cocok untuk tahapnya Bapak yang sekarang ini di tahap ideation, kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Ini Coach Edi, saya kan di awal tahun ya itu, saya kan waktu itu memimpikan kalau ingin ada uang transfer masuk ke rekening gitu ya, dan itu udah terwujud loh, setiap hari ada, bahkan satu hari ada hampir 40 kali transaksi masuk, artinya setiap jam ada dong, atau bahkan hampir setiap setengah jam ya. Cuman kan permasalahannya value-nya itu yang kecil, value-nya itu karena memang saya membuat metode ikut dulu bayar kemudian gitu kan, terus kemudian boleh bayar, boleh beli materinya aja 50.000, sertifikatnya 50.000, rekamannya 50.000, terus ada saya punya namanya paspor 50.000, jadi total 200.000 gitu kan. Nah, yang saya lihat itu ada masukan cash ke dalam rekening saya itu setiap setengah jam itu, tapi ya 50.000, 50.000, artinya sudah kebentuk kan polanya kan, walaupun kecil. Nah, kita tinggal copy paste ke depan dengan mungkin frekuensi yang lebih besar dan value yang kita tingkatkan, gitu kan. Nah, cuma permasalahannya itu memang setelah berjalan begitu masuk ke awal tahun kemarin kok berkurang. Nah, ternyata karena saya di bidang HSE ya, K3, itu ternyata orang-orang yang saya punya hampir anggota 2.000 orang loh, Coach. Oh iya. Karena itu yang begitu kita launching yang gratis itu sampai 500 pesertanya. Wow. Terus berkurang. Nah, kenapa? Mereka sudah pada punya sertifikatnya, mereka sudah punya materinya. Karena bidang HSE, HSE kan ya itu aja sih gitu kan. Artinya dari mulai conference space, lifting rigging, fire segala macam, akhirnya mereka udah pada punya. Loh, jadi permasalahan baru lagi kan.
jadi berkurang jumlahnya, berkurang juga value-nya gitu kan. Nah, akhirnya saya idenya adalah dikembangkan ke tidak hanya HSE, tapi yang lainnya termasuk Stephen. Stephen kita punya tenaga ahlinya nih. Tenaga ahli Stephen, Pak Amin Hadi itu juga udah bergabung sama kita. Artinya bergabungnya itu kita atur dalam bentuk bagi hasil. Buat dia segini dan segini. Nah, itu hari Senin sampai Minggu lagi ketemu itu udah padat. Nah, tapi saya menghindari itu tadi yang lama-lama akan berkurang, kemudian segala macam. Saya pengen dibuat aja ke bentuk YouTube supaya bisa di-download, bayar, kemudian sebagainya. Iya. Atau tetap pertahankan seperti ini. Nah, itu kan mungkin kalau dipakai sistem IT, pola-pola kayak begini mungkin kan ini coach apa sih namanya? Artinya dengan medsos yang berbayar mencari leads-nya itu lebih banyak atau lebih itu. Terus saya juga nggak tahu apa yang diinginkan oleh pemodal, apakah modal Ventura atau mungkin ada di bawahnya itu atau bagaimana. Yang jelas saya sudah berjalan ini hampir 2 tahun berjalan ini dengan penghasilannya ya memang kecil sih. Saya pengen meningkatkan dari segi frekuensi dan value-nya. Gitu Coach. Mungkin ada masukan Coach yang mana yang harus dipilih sebagaimana saya bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Ventura Capital itu dan lain sebagainya. Iya. Nah, jadi gini, Pak Ut. Jadi yang Bapak punya itu menurut saya sudah idenya sudah terbukti, ya kan? Ada orang yang mau bayar. Dan itu salah satu checklist yang bagus sebagai dasar. Apalagi Bapak punya member, misalnya 2.000 orang lebih lah. Dan nambah terus. Dan nambah terus. Nah, Iya. itu berarti Bapak sudah menemukan sebenarnya sebuah pola. Hanya tinggal nggak bisa gede-gede nih. Mungkin apa yang salah. Nah, ternyata bisa saja mungkin Bapak terlalu menyasar memang di segmennya segmen yang di bawah gitu loh. Nah, maka dari itu kan harus lebih ditajamkan lagi. Siapa sih sebenarnya customer-nya Bapak? Nah, kadang-kadang kalau kita tidak menemukan siapa customer-nya kita, itu kan jadi persoalan. Kita nawarin yang murah sama orang yang nggak butuh yang murah sih, gitu. Tapi harus benar ya, bukan hanya sekedar jago-jago strategi marketing, bukan. Memang benar ini barangnya barang bagus gitu. Bagus. Iya. Nah, ini yang paling penting sekali harus Bapak ketahui untuk supaya Bapak bisa mempersiapkan produk yang memang mau dibayar sama target marketnya Bapak gitu. Nah, persoalannya mulai dari mana gitu kan? Karena banyak nih di kepala kita nih, wah inilah pokoknya mau yang ini, pakai itu biasa sih Pak. Nggak ada yang salah dengan itu. Dulu bertahun-tahun juga saya melakukan itu. Nah, tetapi ternyata kalau kita mau lari ke venture capital, kita mesti lebih kepada sesuatu yang cukup besar dan harus mudah kita capai gitu. Maksudnya kita tahu bagaimana cara memulainya untuk mencari yang besar itu. Kita udah tahu lah kalau sampai nanti kita udah ketemuin ini target market kita yang kita udah riset secara besar, nilainya besar, kebutuhannya besar. Nah, pertanyaannya bagaimana menyiapkannya supaya langkah demi langkah Bapak itu nanti sampai ke situ gitu. Nah, inilah yang harus dijual atau yang harus dipresentasikan. Nah, Bapak sudah punya pengalaman waktu Bapak main yang di misalnya step 1 dan 2 tuh yang masih dapatnya 50.000 gitu kan. Nah, gimana caranya untuk ningkatin kan? Mau tidak mau Bapak mesti belajar bagaimana caranya untuk mengetahui target market Bapak itu dan siapa kompetitor yang ada di sana. Dan kemudian apakah memang benar bahwa ide ini tuh cukup bisa dibuat besar gitu. Nah,
banyak sekali kalau kita itu jualan kan begini, ada sih yang beli sedikit, ada loh yang beli gitu. Masalahnya Bapak puas nggak dengan yang sedikit itu? Oh, Enggak. mungkin ternyata Bapak maunya bikin sesuatu yang sebenarnya sudah ada nih di kepala Bapak nih pikiran bikin mau gini nih, tapi gimana ya caranya ya? Nah, mulailah dengan masuk di dalam satu kelas, satu komunitas, private community, dan di situ pertama kita memberikan materi-materi yang terstruktur dan tersistematis dengan tahapan mulai dari ide, kemudian membuat presentasinya, kemudian juga riset target market, kemudian bagaimana nge-brandingnya, kemudian siapin timnya, dan akhirnya sampai kepada bagaimana jualannya gitu. Nah, Bapak ini kan sudah jualannya sudah, cuman jualannya ini masih Belum kurang, terarah. belum Iya. terarah gitu. Nah, tadi menarik ada satu cerita dari Bu Nadira yang tadi barusan live, itu dia mau memulai lagi untuk mempersiapkan gitu apa yang dia mau bangun. Jadi dia sudah bisa jualan, walaupun bukan produk dia sudah punya pengalaman di industri pertanian dan perkebunan. Tapi kalau dia langsung jalan aja bikin tanpa arahan, nanti akan bingung sendiri gitu kan. Nah, jadi diharapkan dengan ikut satu program yang dimana bertahap dan Bapak diarahkan untuk mulai menggali gitu apa yang Bapak mau ya pastinya, dan nanti dari sana Bapak tuangkan menjadi sebuah bahan presentasi, dan bahan presentasi tersebut nanti diberikan feedback gitu. Dan jadi dari sana proses belajarnya menjadi lebih baik gitu loh. Bapak bisa tahu, oh iya, ternyata kurangnya di sini nih. Ternyata masalahnya di sini. Mungkin kayak begitu sih, Pak. Nah, mungkin di sini pas ada juga nih yang baru merapat ya, Mas Pati ya. Hai Mas Pati. Ya, mungkin karena yang datangnya ini bergantian, saya boleh sharingkan lagi nih tentang Impactner punya kelas itu sebenarnya apaan sih gitu. Iya, boleh. Saya baru masuk nih, belum tahu. Iya. Iya, boleh. Di sesi ini sebenarnya lebih kepada kita mau menjelaskan bahwa Impactner itu mempunyai program atau produk bernama 1.0 dan 2.0, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di 1.0 dan 2.0 ini lebih kepada untuk siapa sih program ini gitu. Nah, ini mungkin bisa saya jelaskan gitu. Nah, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih Pak Mas Fati ya. Halo. Ya, halo Pak. Nah, ini kalau nggak salah pernah ikut di seminarnya Impactner ya, kalau nggak salah ya. Ya, benar. Sudah pernah ya. Nah, ini hari ini dapat undangan dari Yosa untuk tanya jawab di Impactner ini tuh kira-kira apa nih yang mau ditanya, kemudian sebelumnya kenalan dulu nih, Mas Pati ini siapa sih kira-kira, bisa dijelaskan? Kenalkan, saya Fati, tinggal dulu. 4 tahun tinggal di Bekasi.
sedang membangun perintis.co.id. Oh, sinyalnya kurang bagus kayaknya. Terputus-putus suaranya. Iya. Pas juga Tapi memang caranya juga lambat kayaknya. sekarang lagi hujan juga, Pak. Kalau di tempat saya. Ya, kenapa? Bisa ngikutin ya. Nanti saya coba sharekan ya. Sebentar nih. Saya sharekan dulu secara cepat. Tapi sebelumnya, Mas Yudi masih sama kita nih? Siapa? Waduh. Sambil ini lagi jadi freelance hipster nih, salah satu di ini. Om Berto, Pak, minta tolong jadinya. Emang keren dah. Ya. Iya, saya sambil ini Pak, saya dengerin Pak, nyimak. Dengerin ya, nggak bosan-bosan nih ya. Enggak Pak. Ini biasa banget nih. Oke. Salah satu yang menarik di Techner itu ini, networking ini. Jadi freelance-nya Roberto ya. Freelance Roberto. Calon co-founder kali, bukan freelance. Ya gitu Pak, curhat sampai nangis dia, nggak bisa ngebungkus kacang katanya. Ngebungkus kacang. Wah, Pak keluar nih. Mungkin internetnya kurang bagus atau gimana. Nah, untuk Fatih masih ini sinyalnya tadi terputus-putus kayaknya. Ya, halo. Ya. Ya, halo. Tadi jelasnya terputus-putus. Halo, Pak. Boleh jelaskan ulang tadi nggak kedengeran, terputus-putus. Baik, saya Fatih, tinggal di Bekasi, 24 tahun. Sedang membangun platform untuk dropshipper dan supplier. Dengan nama printis.co.id. Oke. Nah, dengar Mas Yosa undangan untuk hari ini tuh sebenarnya ngapain ya? biar tahu gitu, maksudnya sebenarnya ruangan ini Q&A session ini untuk apa gitu ya? Mungkin biar ini juga sih, biar tahu juga gitu. Halo. Halo. Iya. Tahu nggak ini ruangan Q&A session di Impact itu untuk apa, tanya jawab tentang apa ya? Kalau setahu saya tanya jawab tentang startup, Pak. Oh, apa itu startup? Startner Class. Oh ya, startner kelas ya. Oke. Ya berarti tepat informasinya gitu. Takutnya pikir ada tanya-tanya jawab tentang startup yang sedang dibangun gitu. Nah, itu yang harus diluruskan. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke saya? Untuk saat ini tidak ada sih, Pak. Belum ya. Udah pernah lihat slide presentation-nya program Impactner? Sebenarnya belum. Oh, belum ya. Oke. Saya nunggu Pak Ud ya, karena tadi dia bilang dia mau dengar. Apa putus ya, Yosa? Sepertinya terputus karena saya chat sebentar. Nah, sebelum dia masuk lagi, berarti ada kesempatan untuk Mas Fatih untuk ini nih, tanya-tanya dulu gitu ya. Apa sih yang mau ditanyakan tentang
Startupner 1.0 ini atau gimana gitu, atau 2.0 ini mau ditanyakan itu seperti apa ya? Kalau boleh tahu ini program apa Pak? Iya, Ini program untuk apa kalau boleh tahu? oke. Ini program di mana kita membantu para founder startup yang masih di bawah 1 tahun di dalam membangun bisnis startupnya, dan juga untuk teman-teman yang dari profesional mau menjadi founder startup ataupun membangun bisnis yang beraliran digital, kurang lebih seperti itu. Dan startup ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, itu di Impactner juga kita bisa menjelaskan dan kita bisa memberikan pengajaran tentang itu. Dan kemudian di dalam program kita ini kita punya beberapa penawaran, yaitu yang program 3 kali pertemuan, 5 kali pertemuan, dan 10 kali pertemuan. Nah, untuk 3 kali pertemuan, itu lebih sifatnya sebenarnya bagi teman-teman yang benar-benar belum tahu banget gitu tentang startup, dan itu tahapannya adalah knowledge, dan itu lebih kebanyakan satu arah. Nah, jadi seperti seminar pada umumnya, tetapi dikupas total dari segi membangun startup, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ada lagi yang 5 kali pertemuan. Nah, ini masuknya di 2.0. Nah, di 2.0 ini, itu kalau saya bagikan slide-nya, kurang lebih seperti ini ya, biar dapat gambaran. Sebentar. Ini saya share screen. Nah, ini bisa terlihat ya. Ya. Nah, jadi Impactner itu adalah rumah edukasi bisnis startup gitu. Dan kita membantu founder startup pemula, pengusaha, kemudian profesional yang mau menjadi founder, di mana mereka mau membangun sebuah bisnis startup gitu, yang biasanya mungkin juga ada yang kok bisnisnya itu nggak bisa bertumbuh ya, kok bisnisnya itu tuh lambat banget, kok saya nggak tahu nih membuat rencananya seperti apa gitu. Nah, maka dari itu Impactner ini hadir untuk membantu membuat sebuah rencana bisnis yang terstruktur dan tersistem dengan 10 langkah untuk membangun rencana bisnis yang jelas, kurang lebih begitu. Nah, menggabungkan strategi bisnis konvensional dan filosofi startup. Dan kita terintegrasi dengan program inkubasi dan akselerasi bersama para coach, mentor, dan investor yang membantu agar founder itu menjadi sukses. Dan kita punya 3 program. Program Startupner 1.0 yang lebih kepada knowledge, dan di mana ada juga 2.0 yaitu masuk di dalam knowledge dan skill, kurang lebih seperti itu. Nah, ada 3.0 yaitu lebih kepada mentoring, teaching dengan one on one lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dari sini ini adalah kelas dari Startupner 1.0, di mana kelasnya, dan kita akan mulai di tanggal 19 April. Nah, yang dibahas itu kurang lebih adalah ini,
startup itu, about startup itu, mulai dari outlook dan startup journey. Kemudian startup attitude, ada tentang entrepreneurial, networking, dan pitch. Kemudian ada startup organization, yaitu tentang struktur, leadership, dan team development. Kemudian ada startup marketing, dan ada startup finance. Nah, ini adalah untuk semua teman-teman yang masih kita kategorikan, oh ya dia mau tahu dulu deh tentang startup itu. Nah, siapa sih yang ikut ini? Dari yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa mereka yang sesuai dengan profil yang kami sebutkan tadi itu bisa ikut. Ini bagi mereka yang benar-benar baru tahapannya ingin tahu. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian ini di 2.0. Nah, 2.0 ini udah masuk di dalam skill. Kurang lebih di sini ada skillnya apa? Yaitu skillnya untuk dilatih untuk pitch. Gitu. Nah, di sini ada di 2.0 ini ada namanya speed track dan elite track. Speed track ini pertemuannya 5 kali. Dan di sini lebih banyak si member ini diajak untuk melakukan simulasi pitch, kurang lebih begitu. Simulasi pitch yaitu untuk memaparkan idenya dan diberikan feedback. Tetapi di kelas ini memang cukup lumayan cepat gitu ya. Nah, di sini kita berikan nama speed track ya seperti orang itu mau benar-benar secara cepat dia tahu bahwa startup itu kurang lebih seperti ini loh yang harus dipersiapkan. Dan ini menyeluruh mulai dari ide sampai marketing and sales strategy. Nah, kemudian di sini ada namanya Startupner 2.0 yaitu Elite Track. Nah, di Elite Track ini yang ada sekitar 10 kali pertemuan dan modulnya seperti yang tertera di sini yaitu startup preparation, idea dan pitch, kemudian business research sampai kepada marketing and sales dan mentor review. Dan kemudian di sini semua yang datang atau yang ikut diberikan materi, yaitu materi berbentuk video yang bisa dilihat berulang-ulang dan ada juga materi pertemuan di Zoom, yaitu 1 minggu 1 kali. Nah, ini pertemuan totalnya itu 10 kali. Dan di sini yang membedakan antara Startupner 2.0 di Speed Track dengan Elite Track, yaitu lebih kepada tugas dan simulasi dari presentasi tersebut. Dan biasanya pembahasannya lebih detail dari masing-masing modul ini. Nah, ini yang sekarang sedang berjalan di batch 1. Ini ada Mas Yudi nih yang sedang jalanin di batch 1 ini, dan pertemuan itu minggu depan di pertemuan ke-6. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi caranya kita di sini yaitu pertama, semua yang ikut itu mendapatkan video yang bisa dipelajari di rumah. Tugas video ini sebenarnya maksudnya kita memberikan video ini itu agar supaya teman-teman semua itu mempelajari terlebih dahulu dan kemudian pada sesi pertemuan itu ada sesi tambahan dari si pembawa materi ataupun para mentor. Nah, jadi dari sini sifatnya dia menambahkan apa yang tidak ada di video ataupun dia mempertegas apa yang ada di video tersebut. Nah, kemudian ada sesi namanya sesi tanya jawab gitu ya. Kurang lebih
sekitar 60 menit. Nah, kemudian ada sesi namanya pitch dan feedback. Nah, jadi dari sini setiap minggu dilatih nih seperti ini. Nah, inilah kurang lebih Impactner, kurang lebih seperti, dan modul-modul ini bisa dilihat di website. Dan kemudian ada mentor-mentor yang memang nggak bisa saya tampilin semua, dan mereka nanti ngajar di setiap sesinya. Dan bisa saja nanti beda-beda, karena tergantung dari mereka punya waktu, dan biasanya kita panggil mentor-mentor yang sesuai dengan ekspertisnya mereka untuk mengisi di modul-modul yang ada. Jadi kurang lebih seperti itu sih, tentang penjelasan Impactner itu sendiri, dengan program Startupner 1.0 dan 2.0. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Pati, ataupun, nah ini ada barusan masuk ya, masuknya di menit keberapa atau di sesi yang mana nih, Yosa, Mas Aditya? Tadi kayaknya Mas Aditya masih sempat menyimak tentang apa yang dibawakan oleh Impactner. Oh, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Mas Aditya, kalau boleh tahu saat ini kegiatan apa, Pak, Mas? Halo, Mas Aditya, apa masih on menyimak? Oke, mungkin sinyalnya kurang. Mungkin Mas Aditya belum unmute. Mas Pati masih menyimak, Mas? Halo. Oh, Mas Aditya tadi izin sebentar, ada sholat dulu. Oke, Mas Pati masih menyimak? Halo, Mas Pati? Oh, oke, masih menyimak, udah angkat tangan. Oke, masih menyimak, Pak, Mas Patinya. Ada yang mau ditanya? Mungkin kalau sinyalnya susah, boleh di-chat. Karena kayaknya ada kendala sinyal. Boleh, Mas Pati di-chat kalau misalnya ada kendala untuk on mic. Mungkin Mas Pati boleh diketik di chat. Oh, pertemuan offline. Apa ada pertemuan offline-nya, Pak? Tadi pertanyaan itu. Selagi pandemik ini, pastinya kita menghindari pertemuan offline. Dan kelas 1.0, 2.0 kita yang berbayar ini memang kita buat secara virtual, kurang lebih begitu, karena cukup lumayan bisa membantu nih teman-teman yang dari Jogja, kemudian dari Bali, kemudian kayak Mas Yudi dari Bandung nih, ini bisa ikut acara kita gitu. Sementara sih offline belum dijalankan. Karena pas juga dengan ini, mungkin tadi sempat mendengarkan beberapa waktu lalu, kami menyelenggarakan kelas dengan Papua Muda Inspiratif. Pesertanya bukan dari Jakarta, pesertanya dari Papua. Kalau offline, itu artinya kita harus terbang ke Papua. Tapi ada salah satu keuntungan dari online adalah
teman-teman dari Papua pun bisa mengikuti itu secara etis dari Papua. Dan ada yang saat mengikuti dia lagi di US. Jadi salah satu keuntungan online ini adalah yang mengikuti bisa dari mana aja. Yang penting ada internet. Ada yang benar-benar saat itu di Jakarta, ada yang benar-benar dari Papua, ada yang memang lagi di US. Jadi waktu kita itu acaranya kita kelas jam 5 waktu Jakarta WIB. Yang di US itu jam 2 subuh. Yang penting ikut. Itu kira-kira untuk saat ini. Tapi kalau untuk offline memang menunggu kondisi pandemi ya, kita berharap juga bisa cepat berlalu ya untuk ini. Kalau boleh tahu Mas Fatih di Bekasi mananya Mas? Karena Bekasi ini luas. Halo Mas Fatih. Bekasi Timur. Oh, Setu. Oke. Karena kalau kita bilang Bekasi, oke masih ini ya. Oke Mas. Oke, balik lagi ke Pak Edi. Kita mungkin ada yang Mas Fatih mau saya coba pikir, tanya. kalau mau tanyakan, kita berikan waktu, karena sesuai jadwalnya kita sampai jam 6 selesai. Sebentar lagi sudah mau selesai. Mungkin Mas Fatih boleh jika ingin mengeksplor lagi. Ngomong oke. Mungkin ada kendala. Oh, untuk pendaftarannya di grup WA. Saya coba ketik dulu ya. Mas Fatih itu kemungkinan mau mengikuti yang 1.0 atau 2.0. Dan 2.0 itu yang 5 kali ataupun 10 kali. Nah, jadi biar jelas ngisi linknya yang mana. Ada, saya berikan link Mas. Jadi di link tersebut itu nanti ada memberikan informasi tentang setiap startup ini. Jadi kan ada 3. Nanti kalau Mas Fatih buka di situ, nanti ada di situ memberikan informasi tentang baik 1.0, baik 2.0 yang speed maupun yang 2.0 elite. Jadi bisa sambil review lagi, oh ya 1.0 itu sebenarnya secara garis besar itu apa, yang 2.0 speed itu apa, 3.0 speed itu apa. Jadi bisa dilihat di www.impactner.com/startupner. Kira-kira begitu Mas. Nah, kalau mau langsung yang ke pendaftarannya itu ada tinggal /startupner 1.0, kalau yang elite startupner 2.0_elite. Kalau yang speed 2.0_speed. Nanti bisa isi di situ dulu Mas. Atau kalau startupner di situ kita ada informasikan. Tapi ngomong Mas Fatih ada di grup kan ya? Sudah masuk di grup? Mas Fatih apa sudah masuk di grup Mas? Oke. Nah, sekedar info minggu depan, biar nanti yang penting udah masuk di grup, karena kita tadi seperti disampaikan tadi, kita kan ada event-event yang bagus, yang pastinya akan menginspirasi banget di minggu depan tanggal 31, hari Rabu.
Jadi nanti tetap keep info di grup, nanti akan kita informasikan. Baik, itu dari saya dan kalau Mas Aditya juga masih standby, dan sekalian reminder juga pasti di minggu depan hari Rabu. Siap. Kira itu ya. Oke, thank you ya. Mungkin kelas ini harus ini musiknya tutup dulu. Saya minta izin karena ada beberapa yang mau dibicarakan dengan tim implementer. Atau kalau tidak nanti di inilah Sar. Oke, baik. Terima kasih buat kehadirannya Mas Yudi dan Mas Adit. Saya izin remove dulu ya. Oke. Oke, 1, 2. Mana nih? 3. Yang kamu kasih itu rekamnya saya matiin dulu. Oh iya ya.